rindu membaca merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang berkarya bagi kami semuanya, yang berkata-kata bagi kami semuanya ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan sungguh tertanam dengan baik bagi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini juga Tuhan, Engkau layakkan, Engkau urapi Tuhan, sehingga bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap strategi sedang iblis mengganggu konsentrasi kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa kudus menguasai hati pikiran kami bahkan tempat ini Bapa. Siapkan setiap hati kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mengucap syukur buat nafas hidup, kesehatan, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Tuhan masih tolong kita. Baik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Tema sudah ada di warta kita, yaitu pentingnya komunitas orang percaya. Kalau kita berbicara tentang komunitas, itu adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi satu dengan yang lain di tempat tertentu, begitu. Jadi ada kelompok orang dan masing-masing kelompok itu ada interaksi yang baik, ada kesatuan di dalamnya. Nah, dan pada pagi hari ini dikatakan komunitas orang percaya, berarti kelompok orang-orang percaya, kelompok orang-orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Artinya dia sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa kita penting di dalam komunitas orang percaya ini? Karena kita sebagai manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Betul, Mo? Atau kita bisa sendiri ya? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kalau ada yang bilang, dia bisa hidup tanpa orang lain, itu nonsense. Itu omong kosong. Karena biar bagaimana kuatnya pun, hebatnya pun, kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita penting memiliki komunitas bersama dengan orang-orang percaya? Dalam firman Tuhan ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Karena di dalam komunitas orang percaya ada di situ interaksi, yaitu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dia bukan komunitas kalau satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan. Dalam hal apa kita saling memperhatikan? Ya mungkin pergumulan saudara kita yang ada di dalam komunitas kita. Miris, kemarin ada story yang saya lihat, seorang ibu bunuh diri di daerah mana? Otmetan, kok namanya? Itu dekat Sisos. Itu kenapa terjadi? Karena dia sudah putus asa mungkin menjalani hidupnya. Dia merasa sendirian di dunia ini. Kalau ada orang di sekitarnya pasti tidak sampai terjadi hal yang demikian. Karena orang paling tidak mengingatkan, mendoakan, memberikan semangat. Bisa nggak di dalam komunitas itu ada satu mengalami penderitaan, lalu itu menjadi kekuatan bagi kita yang lain? Sangat bisa. Saya pernah mengalami sakit, tidak bisa sampai makan agak susah gitu ya, karena ditolak, karena kepala terlalu sakit sekali.
Tetapi pada waktu itu saya membayangkan ibu semangkir yang dia sedang operasi, minum air pun sudah susah ini. Itu menjadi kekuatan buat saya. Ini sepele sekali yang saya rasakan ini. Itu artinya penderitaan orang lain menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin kita mengalami kesulitan, lalu kita melihat di antara anggota kita ada yang lebih sulit dari kita, tetapi dia bisa bersukacita, dia bisa tetap bersemangat. Nah, itu menjadi kekuatan bagi kita. Dia bisa melewati, kenapa saya tidak bisa? Itu pentingnya komunitas orang percaya. Saling memperhatikan. Coba kalau kita sendirian, kita membutuhkan sesuatu, tidak ada orang yang tahu. Bisa nggak orang menolong? Tidak bisa karena orang tidak tahu. Tapi kalau kita ada di dalam komunitas orang percaya, pergumulan yang satu itu menjadi bagian pergumulan kita juga. Setidaknya kita bisa mendoakan. Mungkin kita tidak bisa membantu, tapi kita bisa mendoakan. Lewat doa pasti Tuhan buka jalan. Ada jalan keluar, ada kekuatan. Kita mendengar kesaksiannya waktu Ibu Semorangkir di Jakarta. Kenapa dia begitu kuat? Dia merasakan ada doa-doa yang kuat dari orang-orang percaya, dari saudara-saudara yang mengasihi. Jadi kekuatan buat dia. Dia sangat merasakan itu. Sehingga doa-doa kita mungkin kita tidak sampai, tetapi doa kita menjadi kekuatan buat dia, sehingga tetap semangat. Kan kita tidak hadir waktu itu bersama-sama, tetapi itu menjadi kekuatan, dan itu dia sangat rasakan doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jangan menjauhkan diri, karena kekuatan komunitas itu sangat kuat. Kenapa saya selalu bergumul dari saat ini, selalu berdoa kepada Tuhan. Anak-anak kita ini tidak selamanya bersama-sama dengan kita, betul? Atau sampai dia tua dengan kita, tidak mungkin toh. Kita akan melepas mereka mungkin karena mereka nanti akan melanjutkan pendidikan mereka ke jauh, tidak bersama-sama dengan kita lagi. Itu yang saya selalu merindukan, mereka mencari komunitas orang-orang percaya. Karena apa? Supaya mereka jangan sendirian. Karena komunitas itu pasti membawa pertumbuhan iman buat dia, membangun dia, mengajarkan hal-hal yang positif, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Itu yang selalu saya doakan supaya, dan kita juga ya mengingatkan anak-anak supaya mereka mencari komunitas orang-orang percaya. Karena di situ akan terjadi saling memperhatikan, saling membangun. Dia tidak mengalami sendiri. Kita memperhatikan satu dengan yang lain di dalam komunitas itu, sehingga ketika satu orang mengalami pergumulan yang berat, kita juga merasakan pergumulan. Kita turut merasakan. Ketika dia bersukacita, kita juga turut merasakan. Karena kita merasakan satu di dalam, tidak masing-masing. Lalu yang kedua, dikatakan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang pertama tadi saling memperhatikan. Yang kedua, kenapa kita penting ada dalam komunitas orang percaya? Supaya kita saling mendorong. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong ini adalah memberikan motivasi, memberikan semangat satu dengan yang lain. Kita sebagai komunitas orang percaya, di dalamnya kita saling mendorong, saling memberikan semangat.
Kalau kita memperhatikan api unggun, itu terdiri dari apa? Api-api kecil yang disatukan, no? Dan dia bisa besar, sampai bisa, ya mungkin tinggi, bermeter-meter gitu. Tapi coba kita tarik satu-satu, lama-lama mati padam apinya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Mari kita saling mendorong. Ya, sekarang lihat-lihatnya kita membaca firman Tuhan. Karena kita ada di dalam satu grup, kita lihat yang lain sudah mengisi absen. Ini juga menjadi dorongan bagi kita. Coba memisahkan diri satu. Lama-lama ada padamnya. Terkadang tidak dia di absen lain. Karena apa? Pengaruh, sangat berpengaruh. Kebersamaan kita itu sangat berpengaruh. Saling mendorong, roh menyala-nyala itu ada pengaruh dari setiap anggota yang ada. Memberikan semangat, dorongan yang kuat. Ayo, pasti bisa. Bersama-sama kita bisa. Semangat itu datang ketika kita ada bersama-sama. Kalau sendiri, bagaimanapun pasti kita mengalami putus asa. Saya tidak bisa itu. Saya tidak bisa membayangkan waktu Ibu Fakot pertama dia off. Itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia berpisah mungkin dari komunitas yang sebelumnya bersama-sama bertumbuh, lalu pergi ke sana di tempat yang baru, dan suku dan budaya yang berbeda. Itu pasti akan air mata yang terjadi. Karena apa? Merasa sendiri. Untung Pak Faud selalu setia di sekolah yang menguatkan sehingga sampai sekarang kuat. Kalau tidak mungkin ibu sekolah. Karena apa? Kita sangat merasakan itu. Kita berpisah dengan komunitas kita. Saya membayangkan yang selalu saya saksikan ketika berpisah untuk praktek 1 tahun lalu sendiri tinggal di tempat orang lain. Itu kita rasa sendiri. Dan memang benar, itu penuh perjuangan air mata sampai kita menemukan kembali ada komunitas. Jadi kalau saya ketika praktek 1 tahun, ketika mulai merasa sendiri, kebetulan ada alumni di kecamatan-kecamatan lain, saya katakan mari kita kumpul dulu bersama-sama untuk di dalamnya saling menguatkan. Ya mungkin kita menyampaikan pergumulan kita, unek-unek kita sampaikan di situ, sehingga terpuaskan. Jadi kita seperti dicas kembali, ada dorongan, ada semangat kembali. Tapi kalau kita sendiri, dorongan dari mana? Oleh sebab itu jangan menjauhkan diri. Mari kita selalu bersama-sama. Kita merasakan satu keluarga satu dengan yang lain. Kalau kita merasakan satu keluarga satu dengan yang lain, apa yang menjadi pergumulan kita? Kita tidak segan-segan menyampaikan karena kita percaya kepada Tuhan. Saya berharap kita di dalam berjemaat merasakan itu. Kita ada di dalam satu keluarga. Untuk apa kita selalu bersama, tapi kita tidak pernah saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah pentingnya komunitas itu. Ketika orang merasakan hal yang sakit, kita juga turut merasakan itu. Ya kita mungkin berbagi, karena kita mengetahui. Jangan berdiam diri. Dengan apa yang kita bisa, ya kita bantu. Renungan kita 2 hari lalu mengatakan supaya kita bertolong-tolong. Buat apa program-program kerja yang sangat bagus, tapi di dalamnya tidak ada kasih Kristus, tidak ada saling tolong-menolong. Kalau itu kita praktekkan di dalamnya ada kasih, saling tolong-menolong, maka kita akan tetap kuat bersama-sama. Amin. Jangan merasa sendiri. Kita ada di dalam satu
kekeluargaan, komunitas orang percaya, keluarga di dalam Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Ya, karena kita satu, mari kita saling membantu. Setidaknya minimal paling tidak kita bisa mendoakan, memberikan semangat, kekuatan yang baru. Karena kita percaya doa-doa kita pasti Tuhan dengar. Tuhan pasti buka jalan, jangan menyempurnakan doa. Terkadang kan orang ada yang tidak mau membutuhkan doa, aku tak usah. Padahal kekuatan doa itu sangat luar biasa. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Kenapa penting komunitas orang percaya? Karena di dalamnya kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kadang-kadang kita kan sering terjebak ya, usah campuri orang lain. Nah, buat apa mikirin dia? Ngapain sih kamu peduli sama dia? Bagi urusan juga, biar dia atur diri. Itu bukan komunitas orang percaya. Kalau komunitas orang percaya, ketika anggotanya ada yang sudah mulai melenceng, harus dinasihati. Itulah bukti kasih. Firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Daripada kasih yang tersembunyi, lebih baik tegur dia. Mungkin saat itu dia rasakan tidak terima, sakit hati, tetapi ada waktunya dia merenungkan ketika dia sendiri. Pernah nggak waktu menasihati orang, sepertinya dia tidak terima, berusaha melawan, memberontak. Tetapi ya mungkin kita juga merasakannya, pernah mengalami. Di dalam kesendirian kita merenung juga, mempertimbangkan juga. Ya, betul juga sih yang bilang. Itulah pentingnya komunitas. Tidak membiarkan orang itu sampai dengan terjerumus, menasihati, mengingatkan. Terkadang memang bisa feedbacknya kepada kita, dampaknya kepada kita, orang tidak suka. Kita menyampaikan kebenaran, mengingatkan, menasihati. Saya pernah merasakan yang demikian, tapi di dalam hati saya, kehadiran saya di situ sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan ini, karena saya lihat ada yang melenceng. Saya kasih tahu, memang mereka sepertinya tidak terima, akhirnya mereka menjauhkan diri dari saya. Tetapi ada waktunya mereka menyadari dan mengatakan, saya dengar dari mulut mereka, benar juga ya. Daripada ngomong di belakang, lebih baik seperti ibu minta dia sampaikan dengan mata kepala dengan kita. Daripada kita menyampaikan ngomongin di belakang sana, lebih baik kita sampaikan secara empat mata. Kita menasihati. Jangan membiarkan saudaramu sampai terjerumus lebih jauh, tapi nasihat, ingatkan, dan dikatakan bahwa itu harus semakin giat kita lakukan di hari-hari ini. Karena apa? Orang semakin aneh, karena akan banyak hal yang menggeser iman kita tanpa kita sadari. Dan ini kita harus ingatkan. Ketika kita memberi diri ada dalam komunitas itu, sekalipun kita mungkin memberontak, ingin tidak mau ada di dalam, tetapi kekuatan komunitas itu sangat kuat karena diingatkan, dinasihati, gitu ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita merasakan sendirian. Saya sampaikan kepada kita semuanya, mari kita ada di dalam persekutuan ini, kita merasakan
satu dengan yang lain saling memiliki. Supaya apa? Supaya kita kuat. Jangan merasakan engkau sendiri. Tapi ada kita sebagai sesama keluarga di dalam Tuhan yang saling bersama-sama mendukung. Jangan kita segan-segan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ya toh? Kalau tubuh kita aja ini sakit mata, hanya mata yang sakit kok, atau yang lain sakit? Yang lain juga sakit. Ya mungkin hanya mata saya yang sakit, hatinya tidak sakit. Merasakan sakit. Jadi kita ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kita harus kuat bersama-sama. Jika engkau dalam pergumulan, mari kita bersama-sama menanggung. Supaya apa? Supaya kita saling menanggung. Kalau sama-sama menanggung menjadi ringan. Coba kalau kita sendiri, berat, no? Hidup ini berat. Padahal masalah pasti selalu ada. Selama kita masih hidup. Kalau nggak mau masalah lagi berarti itu sudah ada masalah lain. Tidak ada kita pikirkan kayak orang omongan, orang bilang apa. Nah hidup ini kan terlalu pusing dengan orang omongan. Iya tuh, benar. Sangat menusuk itu sampai ke kedalaman hati yang paling dalam. Tapi bagaimana kita hidup? Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Supaya apa? Kita sama-sama menanggung beban satu dengan lain. Kalau tercipta kekeluargaan itu sangat indah. Bukannya dari jauh-jauh ke sini karena bukan keluargaan. Dan saya melihat itu wajah pertama kali dengan wajah sekarang berbeda. Iya, kok wajah pergumulan itu beda dengan wajah yang sudah bersukacita. Kayak orang yang baru jatuh cinta. Jatuh cinta dalam saling mengasihi satu, merasa bersama-sama. Akhirnya apa? Betah dong. Kalau sudah menemukan kekeluargaan itu betah tidak? Betah. Rasanya bagaimana yang mau berpisah? Bagaimana ya? Karena ada ikatan yang kuat di dalam. Biar kita sedikit, tapi kalau kuat kekeluargaan itu, maka kita akan merasakan kesatuan hati. Makanya kalau ada yang baru, disenyumin supaya hatinya langsung jatuh cinta. Maksudnya jatuh cinta bukan yang lain lagi gitu lah. Ini jatuh cinta dalam Tuhan. Jangan diam-diam sendiri gitu. Saya selalu ulang-ulang tuh nasihati mahasiswa praktek supaya jemaat itu mengenal kamu harus berdiri di depan gereja, sambut mereka dengan senyum. Jangan kamu duduk manis nih. Nanti orang tidak kenal kita. Ini siapa ini Nona? Lalu jemaat juga jadi bertanya, ini Nona siapa ini? Coba kalau yang ini ya, anak Tuhan itu harus percaya diri, bukan minder gitu. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan, kita berharga. Kita di sini ada dalam berbagai suku, ya. Jangan merasa, woi, mereka suku Batak, biar pun Batak. Kita ini sudah satu di dalam kita, satu tubuh Kristus, satu komunitas orang percaya. Jangan membeda-bedakan, jangan menjauhkan diri. Mari kita bersama-sama sampaikan. Kalau ada pergumulan masing-masing, mari saling menyampaikan. Karena apa? Di dalam persoalan itu ya, itu kekuatannya. Saling memperhatikan
menjadikan satu dengan yang lain, saling memberikan semangat, saling menasehati. Ketika ada yang sudah mulai melenceng, diingat. Awalnya memang sakit waktu dinasehati, tapi yakin dan percaya bahwa itu tidak sia-sia. Pasti direnungkan kembali. Oh iya. Karena apa? Kita merasa bersama. Kita tidak mau satu terjerumus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, supaya kita semakin kuat menjalani hari-hari ini. Mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.